Shalom, damai di hati, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Selamat bakudapa, saya Pendeta Feralina Lahiwu menjumpai kembali Bapak Ibu Saudara dalam channel YouTube. Channel ini menjadi media yang saya pakai untuk memberitakan Injil, memberitakan firman, memberitakan kebenaran. Dan semoga Bapak Ibu Saudara semua diberkati oleh Tuhan. Dan saat ini saya akan men-share kebenaran firman Tuhan sesuai dengan bacaan gereja Masehi Injili di Minahasa dari tanggal 16 sampai 22 Maret 2025, yaitu dalam kitab 2 Korintus pasal 10 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Ini menjadi bacaan di Minggu Sengsara yang kedua. Saudara-saudara, mari kita membaca secara bersama-sama. Diberikan judul Sikap Paulus. Aku Paulus, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Aku meminta kepada kamu, jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat, sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus, dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Tengoklah yang nyata di depan mata kamu. Kalau ada seorang benar-benar yakin bahwa ia adalah milik Kristus, hendaklah ia berpikir di dalam hatinya bahwa kami juga adalah milik Kristus sama seperti dia. Bahkan jikalau aku agak berlebih-lebihan bermegah atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan kamu, maka dalam hal itu aku tidak akan mendapat malu. Tetapi aku tidak mau kelihatan seolah-olah aku menakut-nakuti kamu dengan surat-suratku. Sebab kata orang, surat-suratnya memang tegas dan keras, tetapi bila berhadapan muka sikapnya lemah dan perkataan-perkataannya tidak berarti. Tetapi hendaklah orang-orang yang berkata demikian menginsafi bahwa tindakan kami bila berhadapan muka sama seperti perkataan kami dalam surat-surat kami bila tidak berhadapan muka. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita dalam penghayatan Minggu Sengsara yang kedua, dan tema yang diangkat adalah menaklukkan segala pikiran dalam Kristus Yesus. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, berbicara menaklukkan berarti menundukkan, mengalahkan. Jadi kita harus tunduk pada Kristus. Dalam pemikiran-pemikiran kita, itu harus berada di bawah Kristus. Itu ada dalam ketundukan kepada Kristus. Taklukkan itu di dalam Tuhan. Sehingga saudara yang diberkati Tuhan, maka tema ini memberikan pengertian kepada kita bahwa sesungguhnya kita harus hidup di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, surat 2 Korintus ini merupakan pencurahan isi hati dari seorang rasul yang bernama Paulus. Ini surat tertulis dengan tinta air mata. Jadi dapat saya katakan bahwa ini merupakan surat air mata, saudara-saudara ya. Dari segala kondisi ini, tantangan yang paling hebat yang harus dialami oleh Rasul Paulus adalah masa yang paling gelap dalam memberitakan dan menjaga kemurnian Injil. Ini berada pada kondisi yang demikian, saudara-saudara. Pada waktu itu tubuhnya sakit, hatinya juga sakit.
Dia menghadapi berbagai gejolak dalam pelayanan. Itu yang tadi saya katakan, ini adalah masa paling gelap yang dihadapi Paulus. Ini merupakan tantangan yang hebat yang dia alami. Dia berada pada kondisi ini, saudara-saudara. Pada waktu itu, jemaat Galatia sudah menyeleweng kepada Injil lain. Pada waktu itu, ia baru saja terlepas dari kemarahan orang-orang yang ada di Efesus. Dia terpaksa meninggalkan domba-domba yang ada di sana. Ditinggalkannya di tengah-tengah binatang buas, dalam tanda kutip orang-orang yang jahat, saudara. Ya, dan pada saat yang sama Korintus memberontak terhadap Paulus. Di mana bagian ini yang kita baca ini, itu tadi yang saya katakan. Ini 2 Korintus ini pencurahan isi hati Paulus, ditulis dengan tinta air mata, saudara. Dalam kondisi ini Paulus mengalami tuduhan-tuduhan dari orang-orang Korintus. Mereka mengatakan bahwa ia penakut. Dia hanya berani bila berjauhan, bayangkan. Karena pada waktu ini terdapat guru-guru palsu, ya, yang mencoba mempertanyakan otoritas Rasul Paulus, saudara-saudara. Dia dikatakan bahwa ia lebih hina dari diri mereka. Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus tidak sempurna. Dan mereka mengatakan jemaat Korintus jadi lemah karena pengaruh Paulus. Paulus bukan rasul yang sebenarnya. Paulus hidup secara duniawi. Bayangkan, saudara, ada banyak tuduhan-tuduhan yang dilontarkan orang-orang atau guru-guru palsu pada waktu itu kepada Rasul Paulus. Dan tuduhan-tuduhan ini sungguh berat, apalagi saat ditimpa oleh kesulitan, kesusahan yang secara bertimbun-timbun, saudara, ya. Ini nyanak gampang, saudara. Dalam kondisi ini, dengan terpaksa Paulus harus membela dirinya, saudara. Mungkin secara pribadi ia menganggap tidak perlu mengadakan pembelaan, tetapi di hadirat Tuhan ia merasa perlu untuk membersihkan nama baik yang mencemarkan itu. Jadi, saudara yang diberkati Tuhan, bagian yang kita baca ini merupakan bentuk klarifikasi dari Paulus, bentuk pembelaan Paulus, ya, yang sudah mencemarkan nama baiknya, yang sudah menuduh yang tidak kepada Paulus, saudara. Jadi Paulus merasa untuk mengklarifikasi, untuk meluruskan yang salah, yang tidak benar, yang dituduhkan kepada dia. Bapak, ibu, saudara yang diberkati Tuhan, belajar dari sikap Paulus, ternyata tidak selamanya kita harus diam, ya. Tidak selamanya kita harus berdiam ketika ada orang yang memfitnah, ketika ada orang yang menuduh. Karena ada saatnya kita harus berbicara, saudara. Seperti Rasul Paulus, ya. Ketika tuduhan-tuduhan itu datang kepadanya, dia harus memberikan klarifikasi. Dia harus meluruskan apa yang tidak benar, saudara. Makanya Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menerima tuduhan-tuduhan itu nyenak gampang, saudara. Apalagi ketika orang menuduh kepada kita sesuatu yang nyak torong baking, ya. Itu tidak gampang. Menerima tuduhan itu sakit hati, saudara, ya. Sehingga tidak selamanya kita harus diam. Ketika ada yang menghina, ketika ada yang memfitnah, menuduh kita yang bukan-bukan, ada saatnya ternyata kita harus bicara. Kita harus mengklarifikasi, ya. Kita harus meluruskan yang benar, ya. Supaya ada kejelasan, supaya ada kebenaran. Tapi bukan berarti, saudara, kita membenarkan yang salah, atau orang cari pembenaran, sudah tahu salah, orang membenarkan diri, bukan. Tetapi kita mengklarifikasi, kita meluruskan yang benar. Kita harus menjelaskan, kita harus memberikan pemahaman bahwa ini tuh betul, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagian yang kita baca ini adalah pembelaan Paulus.
klarifikasi dari Paulus kepada orang-orang yang menuduh dia, sebab hal ini sudah mempengaruhi jemaat. Ya, nah saudara, di awal tadi saya katakan bahwa ini tantangan yang hebat karena bertubi-tubi masalah yang datang menghampiri Rasul Paulus saat itu. Jadi Paulus ini mengalami gejolak, dia mengalami tantangan dan mengalami persoalan serta masalah saat dia memberitakan Injil, saat dia melayani Tuhan. Namun saudara, sekalipun ada gejolak, sekalipun ada tantangan, sekalipun ada banyak tuduhan-tuduhan, tetapi tidak membuat Rasul Paulus mundur dalam melayani Tuhan, tidak membuat dia berhenti untuk melayani Tuhan, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Rasul Paulus menjadi teladan bagi kita. Tidak ada yang tidak menghadapi persoalan di dalam kehidupan ini, apalagi di dalam pelayanan. Ya, semua orang pasti pernah mengalami masalah. Ada gejolak, ada tantangan, ada pro dan kontra ketika kita melayani Tuhan, saudara. Namun saat ini pesan firman Tuhan bagi kita, saat melayani Tuhan dan ketika ada gejolak, ketika ada masalah, ketika ada tantangan, jangan biarkan masalah itu mengalahkan semangat kita untuk melayani Tuhan. Jangan biarkan gejolak-gejolak yang ada membuat kita berhenti melayani Tuhan, saudara. Masalah boleh ada, pergumulan boleh ada, gejolak boleh ada, tantangan boleh ada, tapi biarlah kita tidak pernah berhenti untuk melayani Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara. Jangan pernah orang berpikir bahwa ketika ada masalah, aduh berhenti Jo. Ya, anggota kolomnya nak jaga badengar. Buat apa kita jadi pelayan Tuhan? Buat apa kita jadi penatua kalau dorangnya badengar? Buat apa kita jadi diaken kalau dorang nyandak baku iko mau? Saudara yang diberkati Tuhan, namanya setiap pelayanan, setiap organisasi pasti ada saja itu persoalan yang timbul. Tapi jangan sampai sebagai pelayan-pelayan Tuhan orang mundur dari pelayanan, saudara. Ya, tuntaskan orang petugas dan tanggung jawab yang ada. Paulus dia menghadapi perkara yang hebat, saudara, tapi tidak membuat dia mundur dari pelayanan. Makanya pelayan-pelayan Tuhan yang menyaksikan firman Tuhan ini, biarlah tetap semangat. Kalau orang menemui persoalan, ada anggota jemaat yang pamalawang, ada anggota jemaat yang hendak badengar, saudara yang diberkati Tuhan, tetap sabar, tetap semangat. Kerjakan bagianmu, kerjakan pelayananmu, maka Tuhan akan mengerjakan apa yang menjadi bagian Tuhan. Jangan sampai orang berpikir, aduh mundur jo kita. Jangan, saudara, selesaikan apa yang sudah kita mulai. Ya, kalau orang mulai dengan Tuhan, maka Tuhan akan menyertai pelayanan kita. Saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bukan berarti saat orang mundur dari pelayanan, orang berhenti untuk melayani Tuhan, kok masalah selesai. Pasti akan ada masalah lain, saudara, ya. DP masalah lain, ya itu orang berhenti, itu DP masalah, saudara, ya. Maka dari itu tidak ada yang tidak pernah menghadapi masalah. Dan setiap masalah saya percaya pasti ada jalan keluar, pasti ada penyelesaian. Masalah boleh ada, tantangan boleh ada, tapi kita harus tetap maju dan semangat dalam melayani Tuhan. Amin, saudara-saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dari bagian firman ini kita pun mempelajari sikap Paulus ketika dia berkonflik dengan orang-orang yang menuduh dia, saudara. Ya, jelas sekali dalam bacaan ini, Paulus bukan takut berhadapan dengan mereka, ya, karena dia punya otoritas sebagai seorang rasul untuk melakukan tindakan kepada jemaat yang ada. Makanya di sini Paulus bilang, aku Paulus, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Ini yang dorang katakan, ya. Ini tuduhan mereka kepada Rasul Paulus. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, ayat 2 firman Tuhan bilang, aku meminta kepada kamu, jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat.
sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mereka menuduh bahwa Paulus ini takut bila berhadapan dengan mereka, saudara. Ya, bukannya Paulus tidak berani, saudara, berhadapan dengan mereka. Ya, berhadapan muka. Sebab sebelumnya dia sempat debat kusir dengan mereka. Jadi bagi Paulus ini nggak guna, saudara, ya. Nah, Paulus memilih untuk bersikap bukan dalam pengertian mau respon. Sama dengan contoh begini, saudara. Ya, ngana panako. Tuh, dia so tolak, dia so dorong, saudara. Mau panggil baklae, tuh. Nah, tolong sebagai pelayan Tuhan, sebagai orang yang punya otoritas, bukan arti orang tako untuk mau hadapi, mau pukul, saudara, ya. Tetapi kita lebih bijak untuk memilih sikap yang lebih baik daripada berhadapan kong baku ojo, saudara, ya. Orang bilang, oh panako dia. Bukan karena orang bilang panako kontor mau terpancing, saudara. Nah, di sini Rasul Paulus lebih bersikap bijak. Ya, dia lebih bersikap lemah lembut untuk menghadapi segala tantangan dan tuduhan-tuduhan yang ada. Karena kalau mau baku iko emosi toh, saudara, di sini Paulus bilang, jangan paksa aku untuk menunjukkan keberanianku. Jadi kalau mau baku iko emosi ini, saudara, aduh, ya, sama dengan orang terek-terek, saudara, ya, bilang dong gara-gara panako, ya, dong tuduh dong panako, so pancing-pancing emosi dan terpancing, saudara. Nah, boleh viral itu, no, kalau pelayan Tuhan sobat kalahin jadi apa, saudara, ya. Nah, kita ketika berkonflik dengan orang lain, saudara, maka kita harus bijak. Kita harus memilih sikap yang bijak ketika berkonflik. Jangan sampai orang sebagai pelayan Tuhan terpancing. Karena orang bilang orang panako, orang yang berani kalau mau mengada, saudara, akhirnya terpancing. Nah, terjadilah konflik yang lebih besar, ya, saudara yang diberkati Tuhan. Ini yang Paulus bilang, ya. Dia bilang demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Di sini Paulus mau menunjukkan bahwa ketika menghadapi konflik ini, dia memilih untuk bersikap lemah lembut, saudara. Ya, nah, saudara yang diberkati Tuhan, setiap persekutuan, setiap organisasi, setiap pelayanan itu ada peluang terjadi konflik. Tapi bagaimana seharusnya sikap kita bila terjadi konflik? Apakah kita harus hadapi dengan emosi, hadapi dengan keras, hadapi dengan kemarahan? Apakah setiap konflik harus kita hadapi demikian? Tapi kita belajar dari Rasul Paulus, ya. Dia tidak hadapi dengan emosi, saudara. Dia tidak hadapi dengan keras, ya. Di sini ditunjukkan. Tapi saudara yang diberkati Tuhan, ini Paulus hadapi dengan sikap lemah lembut. Nah, bayangkan ya saudara, kalau orang sementara pakai stola, kok orang pakai baklae, saudara, ya. Nah, bagaimana sikap kita? Aduh, bukan berarti orang ini mau bukan berarti orang takut, saudara, tapi wibawa kita, ya, sebagai seorang pelayan Tuhan. Sehingga sangat penting sikap lemah lembut. Bapak Ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, orang biar so marah sekali, orang biar so emosi sekali, tapi kalau orang hadapi dengan kelemah lembutan, ya saudara, batu keras, mar kalau siram dengan air, saudara, terus air pasti hancur, ya. Makanya Bapak Ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, orang biar so emosi sekali, so marah sekali, tapi kalau orang hadapi dengan kelemah lembutan, maka dia motodo, saudara, ya, motodo dia, saudara. Mar kalau dia so marah, kalau orang hadapi dengan kemarahan, marah dengan marah baku dapa, maka tabakar, saudara, ya. Jangan hadapi dengan emosi tingkat dewa, saudara. Tapi orang mesti bijak-bijak, apalagi orang sebagai pelayan Tuhan. Orang harus bersikap yang baik, ya. Punya sisi kelemah lembutan ketika menghadapi konflik, ketika menghadapi masalah dan pergumulan. Begitu juga dalam kehidupan rumah tangga, Kang. Sebagai suami istri, kadang-kadang punya konflik dalam keluarga, dalam rumah tangga yang ada. Nah, ketika terjadi konflik, jangan sampai suami istri dua-dua api, saudara, ya. Tapi kalau suami so jadi api, istri mesti jadi air, toh, supaya api mati. Dalam pengertian bahwa jangan sampai suami so api, istri le api, nah tabakar rumah, saudara.
Nah, ini mengingatkan kepada kita sangat penting ini sikap kelemah lembutan, saudara. Ya, sangat penting ketika menghadapi konflik yang ada. Supaya ketika satu emosi, satu dengan lemah lembut menanggapi, saudara. Amin. Begitu kan kalau di sidang majelis jemaat tuh, saudara, ketika ada yang coba api-api, nah orang harus tanggapi dengan kelemah lembutan, ya. Lemah lembut, jangan sana so gas-gas. Nah, orang lega, saudara. Nah, baku tabrak, mati semua, saudara. Nah, firman ini mengingatkan kepada kita bahwa penting sikap kita dalam menanggapi segala konflik yang ada, karena ada banyak konflik ya, di keluarga, di pelayanan ya, di persekutuan ada banyak konflik. Tapi bagaimana sikap kita dalam menanggapi konflik, dalam menghadapi konflik, tapi juga dalam menyelesaikan konflik. Makanya sangat dibutuhkan itu kelemah lembutan, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di sini juga Paulus mengingatkan kepada kita untuk mengandalkan kuasa Allah. Nah, ini sikap yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Mereka menuduh dia bahwa dia hidup secara duniawi. Bayangkan, saudara, ini orang perohani konon bilang dia hidup secara duniawi. Aduh. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, kadang-kadang orang begitu kan, saudara. Orang dalam persekutuan, dalam pelayanan, ada saja orang tuduh-tuduh buat orang, saudara. Nah, di sini Paulus bilang begini, saudara. Di ayat 3, memang kami masih, ayatnya yang kedua ya, di bagian terakhir, sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, orang ini masih hidup di dunia, tapi jangan sampai orang melakukan tindakan-tindakan duniawi, saudara ya. Jangan sampai orang hidup secara duniawi. Jangan sampai kehidupan kita dipengaruhi oleh dunia ini. Saudara, orang ini produk sorga, sehingga orang harus bertindak dengan tindakan-tindakan sorgawi, saudara. Jangan orang bersikap memiliki cara hidup yang duniawi, ya, yang hidup secara kedagingan, saudara. Orang mesti tinggalkan itu. Tapi orang harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Itu tuh menaklukkan pikiran dalam Kristus Yesus. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, selanjutnya Paulus bilang, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Jadi saudara, di sini Paulus mau katakan bahwa Paulus menggunakan kuasa Allah, yang mengandalkan kuasa Allah, saudara. Nah, kuasa Allah ini dikatakan oleh firman Tuhan dapat meruntuhkan benteng-benteng, ya, benteng-benteng kejahatan, saudara. Hati-hati ya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau orang ada benteng-benteng kejahatan dalam orang kehidupan, hati-hati ya. Kuasa Allah ini mampu mematahkan setiap siasat orang ya. Ini orang punya niat jahat ini, kuasa Allah mampu mematahkan itu, saudara. Kuasa Allah mampu merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, maka dari itu dalam kehidupan sebagai orang percaya, kita harus mengandalkan kuasa Allah. Orang hidup di dunia, tapi orang jangan andalkan kuasa dunia ini, tapi kita harus mengandalkan kuasa Tuhan, supaya orang mampu mematahkan setiap benteng-benteng yang ada, benteng-benteng kejahatan, benteng-benteng kesombongan. Ketika kita mengandalkan kuasa Allah, kita dapat mematahkan setiap siasat orang, niat jahat orang. Makanya andalkan Tuhan, saudara. Ya, jangan andalkan orang pe diri, jangan andalkan orang pe kekuatan. Rasul Paulus saja, seorang rasul, punya wibawa, otoritas, kuasa yang diberikan. Paulus bilang, orang ini mengandalkan kuasa Tuhan. Jadi penting mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara. Ya, andalkan kuasa Tuhan supaya orang mampu menghadapi setiap
siasat buruk orang, ya, mampu orang saudara, ya, merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pengandalan akan kuasa Tuhan itu begitu penting dalam kehidupan kita. Makanya saudara, ya, jangan andalkan orang pe harta, jangan andalkan orang pe kehebatan, kasihan. Jangan andalkan orang pe kekuasaan, orang pe jabatan, ya. Aduh, mau anyor kok semua itu. Iyo toh. Ya, jadi orang mesti andalkan kuasa Tuhan yang tidak akan pernah terkalahkan oleh apapun. Makanya kalau ada orang niat jahat, orang pegang, kalau orang berjalan dengan kuasa Tuhan, maka orang tidak akan terjerat, saudara, karena orang mengandalkan kuasa Tuhan. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, selanjutnya Paulus katakan, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ini tema yang diangkat oleh gereja kita, ya, menawan segala pikiran dan menaklukkannya pada Kristus. Pikiran kita harus takluk, harus tunduk pada Kristus, ya. Bagaimana itu pikiran yang tunduk pada Kristus, saudara? Kalau semua berpikir jahat, aduh, ini bukan pikiran yang tunduk pada Kristus ini, saudara. Itu contoh, saudara. Jadi kita harus berpikir yang baik. Kita harus berpikir yang positif. Itu pikiran yang tunduk kepada Kristus, saudara. Jadi kita harus memikirkan pikiran-pikiran yang benar. Itu pikiran yang tunduk kepada Kristus. Makanya sebagai orang Kristen, orang percaya, ya, kadang-kadang pikiran ini ya, langkah jadi jahat, saudara. Iyo toh. Apa yang timbul dalam torang pikiran itu yang torang mau backing, saudara. Makanya hati-hati dengan torang cara berpikir. Saudara yang diberkati Tuhan, hati-hati, ya. Jangan sampai torang pikiran ini ada pikiran-pikiran jahat terhadap orang lain, ada pikiran-pikiran yang tidak bagus terhadap orang lain, seperti orang-orang yang guru-guru palsu yang menuduh Rasul Paulus saat itu. Orang punya pikiran-pikiran jahat, pikiran-pikiran yang tidak benar, pikiran-pikiran yang tidak masuk akal, saudara, ya. Ini pikiran-pikiran yang tidak bagus ini. Jangan orang demikian, saudara. Punya pikiran-pikiran yang tidak baik, tidak benar terhadap orang lain. Ya, orang harus punya pikiran yang tunduk pada Kristus. Ya, jangan sampai sama dengan guru-guru palsu ini, saudara. Makanya tuh hati mesti betul. Makanya orang kalau hati bagus, saudara, DP pikirannya bagus, DP mulutnya bagus, saudara. Iya tuh. Jangan sama dengan guru-guru palsu di Korintus ini. Ya, karena dompet pikiran sunya tidak bagus, dompet mulutnya tidak bagus, tuduh-tuduh tuh war-war, saudara. Ya, makanya Paulus bilang, kami menawan pikiran kami dan tunduk pada Kristus, takluk pada Kristus, saudara. Artinya apa? Kristus harus menguasai pikiran kita, hati kita, perkataan kita, hidup kita, saudara. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, takluk pikiran kita pada Tuhan, ketundukan kita, ya, kalahkan itu di dalam Tuhan, saudara. Amin. Jangan berpikiran-pikiran jahat ke orang lain, saudara. Amin. Ya, karena kadang-kadang tuh pikiran mulai jahat ke orang lain, ya. Makanya tuh hati sudah bagus. Bapak Ibu Saudara, Tuhan ini orang-orang gereja, orang-orang yang setia dengan Tuhan, ya. Jangan sampai ada pikiran-pikiran yang tidak benar, pikiran-pikiran kotor, saudara. Ada di gereja mah pikiran kotor. Ini bahaya, saudara, ya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, luar biasa ini Rasul Paulus, saudara. Ya, makanya pesan firman Tuhan yang terakhir diingatkan, ya, orang harus punya integritas, saudara. Makanya apa yang orang katakan harus selaras dengan apa yang orang kerjakan dalam kehidupan kita. Saudara, kalau kita lihat, ya, di ayat 10 dan 11 di sini dikatakan, sebab kata orang, surat-suratnya memang tegas dan keras, tetapi bila berhadapan muka, sikapnya lemah dan perkataan-perkataannya tidak berarti. Ayat 11, tetapi hendaklah orang-orang yang berkata demikian menginsafi bahwa tindakan kami bila berhadapan muka sama seperti perkataan kami dalam surat-surat kami bila tidak berhadapan muka. Artinya apa, saudara? Apa yang dikatakan dalam surat ini, tindakannya itu sama bila berhadapan muka. Tidak cuma keras di surat, tapi kalau baku dapat, tindakan itu sama. Ya,
nyandak sama dengan orang baku WA lain, siapa baku dapat lain, saudara ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, karena ada banyak orang-orang munafik, saudara. Ya, jangan sampai gereja didiami oleh orang-orang munafik. Jangan sampai persekutuan orang-orang percaya bukan jadi persekutuan orang percaya, malah jadi persekutuan orang-orang munafik. Karena apa? Di muka lain, di belakang lain, saudara. Ya, kita harus menjadi orang-orang yang punya integritas. Apa yang kita katakan harus selaras dengan tindakan-tindakan hidup kita. Jangan sampai orang cuma jago bicara dalam realita kehidupan, keseharian hidup, kita tidak punya integritas, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, yang saya mau katakan saat ini bahwa gereja harus mengajari integritas. Orang percaya harus mengajari yang namanya integritas, saudara. Karena di masa kini, saudara, di mana-mana ada banyak orang kehilangan integritas. Di mana-mana ada perselingkuhan, saudara. Kehilangan integritas sebagai seorang suami dan seorang istri. Kehilangan integritas dalam kehidupan yang ada. Bayangkan, ya. Jadi sekarang itu suami dan istri mangkatnya sama. Ya, suami pi kerja, DP istri selingkuh. Akhirnya dapat riki, saudara. Kehilangan integritas. Ada juga istri tahu DP suami dah pi kerja di jauh, di sana bukan kerja, di sana kotek selingkuh. Kehilangan integritas. Di mana-mana kehilangan integritas. Ya, di masa kini ada banyak orang menipu, saudara, mencuri, ya, korupsi di mana-mana, saudara. Ya, berita-berita sekarang tuh banyak korupsi. Dia bukan cuma miliaran, triliun, saudara. Aduh, ya, jadi ini parah, saudara. Ini yang Paulus ajarkan. Kita harus punya integritas. Makanya, kalau gereja kehilangan integritas, mau jadi apa kita, saudara? Gereja seharusnya mengajarkan integritas. Makanya, gereja harus pertahankan integritas hidup sebagai orang percaya. Makanya orang percaya harus jadi teladan integritas, saudara. Ya, kalau dunia ini sudah kehilangan integritas, jangan sampai gereja kehilangan integritas. Jangan sampai gereja kehilangan orang-orang jujur. Ya, jangan sampai orang pegang doinya jujur, saudara. Ya, orang sebagai pelayan Tuhan ketika dipercayakan untuk memegang keuangan, mari orang pegang dengan jujur. Jangan orang dalam gereja tapi orang berlaku seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Hati-hati, saudara. Ya, sebagai orang percaya, orang harus punya integritas supaya dunia belajar kepada gereja. Karena gereja harus mengajarkan integritas. Karena hari-hari ini dunia telah kehilangan integritas. Makanya sebagai anak Tuhan, apa yang Tuhan katakan harus selaras dengan apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Kiranya firman ini meneguhkan kita dan memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati. Jangan lupa, saudara-saudara, untuk terus mengikuti channel Pendeta Feralin Lahiwu. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, dan jangan lupa untuk tulis komentar-komentar. Jangan lupa juga sampaikan dari jemaat mana, saudara, supaya saya boleh menyapa. Terima kasih Bapak Ibu Saudara semua. Semoga kita semua dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Sampai jumpa kembali.